Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Dais. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Dais? Sehat? Alhamdulillah Bapak. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya sebentar di balik tugas Bapak hari ini. Iya. Kami dari CGP memiliki tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Pak. Di sini ada 8 pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bapak. Mungkin bisa disesuaikan jawabannya dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah. Yang pertama Pak, kita ketahui ada dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, berdasarkan apa Bapak mampu mengidentifikasi dua hal ini gitu? Iya. Baik, terima kasih Ibu Dais. Memang di lapangan, praktek di lapangan di sekolah utamanya kita sering berhadapan dengan permasalahan-permasalahan ya. Ya. Baik menyangkut permasalahan ke siswa maupun permasalahan dengan Bapak Ibu guru. Ya. Utamanya kaitan dengan masalah peraturan atau tata tertib begitulah, tata tertib. Nah, kita juga sering kenapa kita bisa mengatakan permasalahan itu dengan kita melakukan identifikasi. Itu intinya, identifikasi permasalahan baik dengan guru maupun permasalahan dengan para siswa. Iya. Jadi Bapak memutuskan bahwa mengidentifikasi ini dilema, ini bujukan berdasarkan pada tadi apa Pak? Permasalahan. Pada permasalahannya ya Pak ya. Betul. Baik. Kadang-kadang kan kita menghadapi permasalahan itu kadang-kadang ada yang kaitan dengan masalah keputusan yang harus diambil karena masalah dilema itu. Iya, keputusan. Benar gitu kan. Kadang-kadang yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau siswa itu kadang-kadang ada tindakan yang di satu sisi secara manusiawi benar, di sisi lain secara aturan juga benar gitu kan. Tapi bagaimana kita dalam mengambil keputusan? Dengan kepentingan berbagai pihak ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan gitu ya, pertimbangan apa yang Bapak ambil pada saat Bapak harus mengambil memilih salah satu gitu, di mana dua-duanya itu sama-sama benar gitu. Pertimbangan apa yang Bapak ambil? Tetap salah satu poin yang harus kita ambil dari sisi aturan, tetap itu regulasi juga harus kita pegang sehingga kita tidak melabrak terhadap aturan yang ada. Di sisi lain juga ini akan muncul rasa unsur sosial, faktor kebaikan yang dilakukan oleh seseorang manakala seseorang itu tidak tepat pada aturan gitu kan. Jadi tetap harus dihargai itu masalah kebaikan yang dilakukan. Jadi kita bukan memberikan keleluasaan, mempertimbangkan yang dilakukan oleh, misalkan begini, ada seorang guru yang kesiangan pada waktu masuk ke sekolah, kan ternyata telah diidentifikasi guru itu melakukan kegiatan yang benar. Pertama, dia kesiangan karena punya argumen. Misalkan pada waktu masuk ke sekolah di jalan menemui permasalahan yang misalkan ada orang kecelakaan, maka dia benar untuk membantu yang mengalami kecelakaan. Menolong dulu ya Pak. Ya. Datang ke sekolah, benar juga datang ke sekolah. Kenapa? Karena dia merasa tanggung jawab, walaupun kesiangan, tetap saya harus datang ke sekolah, gitu kan. Nah, kita harus melakukan keputusan apa yang dilakukan. Baik Pak. Dalam proses pengambilan keputusan Pak, biasanya yang Bapak lakukan nih langkah-langkahnya, apakah Bapak ambil keputusan ini sendiri atau melibatkan pihak-pihak tertentu, misalkan unsur-unsur wakasek atau staf di sekolah? Ya, tergantung permasalahannya. Ya, jadi kalau tergantung permasalahannya, ada permasalahan yang harus cepat kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjuti itu secara personal dari kita. Tapi juga ada permasalahan yang perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau dalam contoh kasus tadi, permasalahan kaitan dengan ada keterlambatan tidak masuk karena ada dua unsur yang dilakukan, ya tadi ada unsur sosial dan ada tanggung jawab, maka kita harus secepatnya mengambil keputusan, tidak perlu dengan melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang lain.
Jadi tergantung permasalahan yang ada ya Pak. Sehingga menurut Bapak nih dalam pengambilan keputusan itu cara yang Bapak anggap paling efektif itu cara yang bagaimana? Ya. Nah seperti yang tadi Bapak sampaikan, cara yang efektif yang akan kita lakukan dalam penanganan permasalahan, penanganan kasus adalah tadi di satu sisi regulasinya, aturannya kita harus pegang. Di sisi lain kebijakan tambahan yang sifatnya bermanfaat, bijak, ya kebajikan juga harus ditempatkan oleh kita. Baik Pak. Sering Bapak menemukan tantangan gitu? Tantangan Sering. yang terberat apa Pak? Sering ya, karena memang sebetulnya jadi pimpinan itu kebanyakan manajemen kasus. Jadi permasalahan yang ada sebetulnya ya. Jadi permasalahan dari siswa, permasalahan dari guru, permasalahan dari luar, dan permasalahan dari yang lain-lainnya. Tapi sebetulnya yang paling berat adalah manakala kita menghadapi permasalahan yang akan merugikan kepada siswa. Karena kita harus punya tanggung jawab bahwa siswa lah salah satu faktor utama yang harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Baik Pak, jadi pada saat harus membela hak siswa. Walaupun siswa mungkin banyak melakukan pelanggaran gitu Pak ya. Baik. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan Bapak memiliki jadwal khusus ataukah Bapak spontan gitu dalam ini nih Bapak harus melakukan ini, nanti saja di jadwal hari apa misalkan, bagaimana? Ya betul. Jadi kita tergantung permasalahan tadi ya. Jadi kadang-kadang mengambil keputusan itu adalah spontanitas, artinya bahwa permasalahan langsung ditangani gitu kan. Tapi juga ada permasalahan yang memang harus kontinu penanganannya, itu maka dijadwalkan oleh kita. Contoh ya dalam rangka mengarahkan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru misalkan dalam rangka memberikan pelayanan, berarti kan itu harus kontinu, harus terus menerus ya kita berikan arahan. Termasuk juga ke siswa dalam melakukan penerapan tata tertib, itu tidak bisa satu kali, 2 kali, tapi harus terjadwal. Jadi secara kontinu dan itu tidak bisa langsung ya untuk beberapa kasus mungkin Pak. Kemudian yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan apa Pak? Nah kita sangat paham sekali bahwa selaku umat Muslim supaya keputusan yang terbaik bermanfaat, itu kita harus berpedoman, berpatokan kepada keputusan yang terbaik, kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kemudahan ya untuk memberikan keputusan. Meminta petunjuk mungkin ya Pak ya, di balik dilema. Walaupun tetap kita juga ada upaya-upaya secara sistematis kaitan dengan keilmuan bagaimana dalam rangka penanganan keputusan. Emang susah ya Pak ya jadi pemimpin, keputusan salah walaupun yang kita bela benar tetap kembali lagi ke Bapak. Padahal tentu setiap keputusan itu tidak akan semua terpuaskan, ada pasti konsekuensi itu yang harus pro kontra puas dan tidak puas. Tidak puas, baik. Dari pengambilan keputusan ya, khususnya yang berhubungan dengan dilema etika yang biasa Bapak putuskan nih, pembelajaran apa nih Pak yang paling berharga yang Bapak petik gitu, selama ini? Iya, karena tadi kita contohkan dengan permasalahan yang mirip-mirip permasalahan ini sama baiknya, harus caranya yang ditangani oleh kita ya. Jadi kita lebih mengambil keputusan itu yang paling berkesan berkenan di hati kita manakala keputusan itu sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan permasalahan yang harus betul-betul permasalahannya yang tertangani sehingga kebermanfaatannya juga keputusan itu bermanfaat bagi semua pihak. Itu yang paling berkesan bagi kita manakala
Karena memang tadi kebanyakan keputusan itu ada yang pro kontra, ada yang puas tidak puas. Tapi yang paling mengesankan manakala ada satu keputusan yang betul-betul menunjukkan kepuasan kepada semua pihak. Iya, keputusan yang memberikan manfaat dan kebahagiaan ya Pak bagi banyak orang. Baik Bapak, wawancara kita pagi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan seputar style Bapak, gaya Bapak dalam mengambil keputusan menjadi cerminan bagi saya. Mungkin ke depan baik dalam kehidupan di dunia kerja ataupun di masyarakat. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih juga Ibu Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin amin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.